Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Oke, sehat semua pastinya ya, insya Allah ya kalian ya. Oke, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih ingat kita masuk dalam bab apa? Ada yang tahu? Kita masuk dalam bab yang ke-7. Bab yang ke-7, coba kalian buka buku kalian. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit masalah tentang empati ya, empati. Bagaimana kita bisa merasakan hal yang sama yang orang lain rasakan. Nah, kalau simpati kita cuma dalam perasaan toh, tapi kalau empati kita dalam wujud perilaku juga. Jadi kalau misalkan teman kita ada yang senang, ada yang mendapatkan hadiah, ada yang mendapatkan bisa membeli sesuatu barang yang baru, nah kita juga ikut senang, bukan malah kita iri, kita malah pingin juga. Nah, jadi kita ikut senang jika teman kita ada yang sakit, kemudian ada yang terkena musibah, kita juga ikut merasakan kesedihan. Ya, jadi itu empati dan kita menolong mereka saat mereka mendapatkan musibah. Nah, kita menolong mereka dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa dengan tenaga ya tenaga, kalau kita bisa dengan harta ya harta. Nah, itu empati. Kita kemarin sudah mempelajari masalah empati. Bagaimana kita berakhlak yang baik, kita saling membantu, tolong menolong ya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nih, mari kita menghormati orang tua kita. Nah, ini salah satu dari wujud akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Nah, di sini siapakah orang yang paling mulia? Nah, siapa orang yang paling mulia yang ada di sekitar kita? Itu adalah orang tua kita. Karena apa? Mereka itu berani mengorbankan harta mereka, nyawa mereka untuk siapa? Untuk kita semua. Ya kan? Belum kita lahir di dunia, kita baru dalam kandungan, ibu kita membawa kita dari umur 1 bulan sampai 9 bulan di dalam kandungan. Di sini kan berat banget ya, apalagi kalau sudah 9 bulan, ya kan. Nah, bayangkan kita angkat gas LPG aja, kadang kita sampai merasa kecapean ya, berat banget. Nah, ibu kita itu 9 bulan, bayangkan dia. Bahkan saat melahirkan kita, itu antara taruhannya apa? Antara nyawa, antara hidup dan mati, ya kan. Jadi selayaknya kita sebagai seorang anak senantiasa menghormati ibu kita. Apa yang ibu kita inginkan, apa yang ibu kita senangi, kita wujudkan, kita lakukan. Karena apa? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Kenapa di telapak kaki? Ada yang paham di situ? Karena derajat ibu yang sangat mulia. Kenapa nggak di rambutnya ibu? Karena apa? Nggak di kepalanya ibu? Karena derajatnya orang tua itu sangat tinggi. Kita itu nggak bisa mencapainya. Kemudian di sini ibu mengandung dengan penuh susah payah 9 bulan ya. 9 bulan kadang mual, kadang pusing gara-gara mengandung kita. Kemudian ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi kadang kita rewel waktu masih kecil itu, ibu kita begadang, ayah kita begadang. Kemudian ibu dan ayah yang memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Jadi mereka memberikan fasilitas kita, memberikan kita pendidikan supaya besok kalau kita sudah bisa besar, pada besar semua, nah kita bisa hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan kita. Nah, mungkin mereka itu sampai keinginan mereka itu sampai direlakan. Mungkin ayah kalian pinginnya makan ayam, tapi cuma punya satu tok. Itu biasanya buat siapa? Buat anaknya. Mungkin ayah kita pengen beli motor, tapi karena kalian sedang belajar, kadang kalian sedang sekolah, ya udahlah beli motornya besok aja, yang penting kalian bisa sekolah. Nah, itu pengorbanan orang tua itu sampai seperti itu. Dari pagi sampai malam mereka mencari uang untuk siapa? Untuk menyenangkan hati anak-anaknya, untuk supaya apa? Anaknya itu besok besarnya bisa menjadi orang yang hebat, ya kan. Nah, makanya kita itu nggak akan bisa mengganti jasa mereka. Bahkan kalau kalian bawa emas sebesar gunung pun
nggak bakalan bisa mengganti kebaikan dari orang tua. 2 gunung dan sebagainya nggak akan ada yang bisa di sini. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan, ya kan? Dan ibu dan ayah selalu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Kan orang tua nggak pernah kan minta balasan kepada kita. Kalian dari umur 1 sampai 5 tahun, ibu sama bapak udah ngeluarin uang banyak banget. Coba kalian ganti. Nah, kan nggak ada orang tua yang bilang, sini ganti uang yang pernah ibu sama bapak kasihkan ke kalian, kan nggak. Bahkan kalau nanti kalian dewasa pun, kalian sudah bekerja pun, ibu sama bapak, orang tua kalian nggak pernah minta untuk mengembalikan apa biaya hidup kalian. Itulah hebatnya orang tua, begitu mulianya orang tua. Di sini begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Firman-Nya nih, ada firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah zakat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian yang kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Bahkan nih, jika kita mengucapkan kata-kata saja sama orang tua itu nggak boleh. Apalagi kalau ntar dulu lah. Dari tadi minta disuruh bantuin terus lah, nggak boleh kita wajah kita, raut muka kita itu kayak nggak senang jika kita disuruh, itu aja nggak diperbolehkan. Jadi apa yang orang tua inginkan, apa yang orang tua perintahkan, kita harus ikuti, ya kan? Masih mending kita masih punya orang tua. Bayangkan kalau Rasulullah, ya kan, baru lahir aja sudah nggak punya ayah. Umur berapa tahun Rasulullah ditinggal ibunya? Umur 6 tahun. Coba bayangkan kalau sekarang kalian nggak punya ibu, nggak punya ayah. Nah, kan sedih banget ya. Untung nih kita masih punya seorang ayah, kita masih punya seorang ibu. Jadi mari kita bersama-sama menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Nggak usah kita kasih mereka itu mobil, nggak usah kita kasih mereka rumah. Cukup kita bahagiain mereka dengan kita menjadi anak yang berbakti sama mereka, yang selalu berakhlak yang baik, nggak bikin masalah, selalu berkata tutur yang baik. Itu orang tua kita itu sudah senang semua. Apalagi kalau kalian sekolahnya ini, nah bayangkan orang tua kalian itu menyekolahkan kalian itu dengan nggak dengan biaya yang kecil, ya kan, besar, berapa juta tuh dari biaya sekolahnya, uang saku kalian, beliin kuota, beliin pakaian, kan banyak banget nih. Nah, kalian itu cukup membalasnya dengan apa? Dengan memberikan mereka sebuah hadiah nilai yang baik, ya kan, memberikan hadiah kepada mereka. Kalian itu menjadi anak-anak yang cerdas. Sudah itu aja, kalian nggak usah ngasih mobil, nggak usah ngasih motor, nggak usah beliin rumah. Itu besok kalau kalian udah besar. Kalau sekarang cukup kalian itu menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlak yang baik, mempunyai nilai-nilai yang baik, itu sudah cukup. Peringkat 1, peringkat 2 itu sudah membuat ayah kita, ibu kita senang. Cukup dengan demikian. Nah, nanti kalian ada sebuah kisah nih dari Uwais Al-Qarni, bagus banget kisahnya nanti. Dan hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan orang tua kita. Jadi jangan sampai nih kita sedikit pun mengecewakan orang tua kita. Apalagi kalau disuruh beli sesuatu, kita nolak, kita berkata, ntar dulu lah, kalian sudah membuat Allah Subhanahu wa taala marah sama kalian. Karena ini kata Umar bin Khattab nih, jika kalian ingin melihat Allah Subhanahu wa taala tersenyum, nah kalian lihat saja saat orang tua kalian itu tersenyum sama kalian, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala sedang tersenyum kepada kalian. Kalau kalian membuat orang tua kalian marah, berarti Allah itu sedang marah sama kalian. Nah, di situ. Nah, ini ada perilaku yang diwujudkan dalam wujud menghormati orang tua. Yang pertama, saat orang tua masih hidup. Nah, orang tua kita masih hidup, ya, alhamdulillah ya. Nah, di sini memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Nah, di sini ini ada nasihat dari Sultan Abdul Hamid. Nah, jika kalian ingin rezeki kalian seperti seorang raja, jadi kalau kalian ingin rezeki kalian seperti orang raja, ada nggak raja yang miskin? Nggak ada ya. Raja rata-rata itu kaya. Orang band raja aja kaya, apalagi
seorang raja ya. Nah, raja itu kaya, banyak hartanya ya kan. Jika kalian ingin rezeki kalian seperti seorang raja, jadikan ibu dan bapak kalian itu seorang raja dari diri kalian. Hormati mereka. Jadi agungi mereka selayaknya seorang raja. Nanti harta rezeki kamu itu seperti seorang raja. Nah, di situ. Kemudian membantu pekerjaan mereka. Kalau yang nggak baik itu perempuan, baik itu laki-laki, cowok cewek semua sama. Nggak pilih-pilih. Kalau ibu kalian sedang nyuci baju, kalian di rumah bantuin. Kalau orang tua kalian, bapak kalian sedang bersih-bersih kebun, kalian baik itu laki-laki, baik itu perempuan, kalian bantuin. Bahkan temennya Pak Aris nih, seorang perempuan nih, karena bapaknya punya bebek, ya, dia itu ikut bantuin apa itu angon bebek. Ada nggak di sini perempuan yang ikut angon bebek? Gak ada ya, jijik ya. Kalau teman Pak Aris itu ada yang ikut angon bebek. Nah, kemudian mengikuti nasihatnya, apapun nasihat dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu umurnya lebih lama sama kita. Mereka itu sudah makan pahit, asin, manisnya kehidupan. Jadi mereka itu biasanya memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian itu tidak merasakan manis, pahit sama asinnya kehidupan. Kalian merasakan manisnya aja karena orang tua itu sudah merasakan pernah karena mereka hidupnya lebih lama sama kita. Kemudian nih membahagiakan kedua orang tua. Nah, di sini. Jadi inilah kunci surga bagi seorang anak. Kunci surga dari kita itu adalah membahagiakan kedua orang tua. Jadi kalau dikatakan, nah rahasianya masuk surga itu apa sih? Kalau sekarang, kalau kalian yang belum pada nikah, perempuan yang belum nikah, kalian itu bahagiakan orang tua. Nah, kalau laki-laki walaupun sudah nikah, nanti kalian sekarang belum nikah, sudah nikah. Nah, nomor satu itu yang number one itu orang tua kalian. Nah, kalau sekarang semuanya karena belum nikah semua, nah itu nomor satu adalah orang tua kalian. Kemudian, nah ini ketika orang tua kita sudah meninggal, kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal nih, kayak Nabi Muhammad dulu, dia di umur masih dalam kandungan ditinggal ayahnya, umur 6 tahun ditinggal ibunya. Nah, ini ada. Jadi kita itu berbakti sama orang tua, nggak mesti orang tua itu harus masih hidup. Jadi mereka sudah meninggal, kita juga masih wajib berbakti kepada mereka. Jika keduanya muslim, kamu bisa mendoakan mereka setiap hari agar mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada satupun manusia kecuali para nabi dan para rasul yang tidak memiliki dosa, pasti memiliki dosa. Ya kan, selama kehidupan. Bahkan Rasulullah saja, para nabi saja kadang pernah melakukan khilaf, melakukan kesalahan. Tapi kalau mereka sudah otomatis dihapuskan dosa-dosanya. Kalau kita itu kadang masih harus bertaubat dulu. Nah, ini orang tua kita juga pastinya pernah melakukan kesalahan. Makanya kita sebagai anak senantiasa mendoakan kedua orang tua, baik itu setelah sholat, waktu kita mau tidur, kalau kita lagi gabut, kita lagi nyantai, nah kita mendoakan mereka. Doanya apa? Sudah hafal semua ya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Kita memohon ampun untuk diri kita dulu, wali walidayya, dan kedua orang tua, warhamhuma, dan rahmatilah mereka, kama robayani sokiro, sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Coba kalau kalian nggak punya orang tua, mau dipelihara siapa? Dipelihara gorila kayak Tarsan, nggak mungkin kan? Nah, jadi di sini melaksanakan wasiatnya. Kalau orang tua misalkan yang sudah meninggal, mereka berwasiat supaya kita menjadi siapa, untuk kita misalkan untuk melakukan apa, nah kita laksanakan. Nah, di sini ada juga nih, ada kisah bagus banget. Orang tua itu, ada seorang ibu di situ berwasiat kepada anaknya waktu sakit keras. Nah, dia berwasiat, wahai anakku, nanti kamu jadilah dirimu menjadi salah satu imam yang ada di Madinah. Nah, itu wasiat dari seorang ibu kepada anaknya. Akhirnya karena anaknya ini anak yang taat, anak yang berbakti kepada orang tua, dia berusaha bagaimana dia bisa menjadi seorang imam yang ada di Masjid Madinah. Nah, dia melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita baik sama tetangga, baik sama saudara, kemudian mereka sudah nggak ada, kita yang melanjutkan hubungan baiknya, kita melanjutkan silaturahminya dan menjaga nama baik mereka. Nah, di salah satu tugas
dari seorang anak nih, nah, di sini kita selalu menjaga nama baik orang tua. Jika kita melakukan kesalahan, biasanya nih misalkan Pak Aris melakukan kesalahan mabuk di jalan, kemudian Pak Aris melakukan kejahatan, biasanya yang dilihat siapa? Oh, itu anaknya siapa sih? Oh, nyatanya anak Pak ini. Nah, kadang seperti itu. Kita yang salah tapi orang tua kita yang dibawa-bawa. Jadi di situ. Nah, di sini kalian bisa tonton ya, di sini ya. Ada video dari seorang yang sangat berbakti sama orang tua, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu seorang yang menjadi kisah teladan bagi seorang yang berbakti kepada orang tua nih. Kalian bisa lihat di YouTube. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oh, bentar. Belum ada suaranya. Bentar. Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan hari, iklan. Nah, malah iklannya. Doang nanti kan di fotokopian jalan sedikit. Uni biar langsing uni itu. Nah, kita sambil Enfagrow A Plus Neura Pro dengan PD eksklusif beta glukan jadi untuk tadi daya ada tahan tubuh kisah di mana serta omega 3 dan 6 tertinggi untuk belajar ibunya Uwais tanpa itu batas. berwasiat pengen apa? Nggak ada Pengen jauh haji. banget itu. Nah, jadi di situ. Nah, keinginan orang tua seperti Uwais Al-Qarni ini, ibunya pengen haji, beliau mengusahakan bagaimana. keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu
bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu teman-teman, kalian lihat kan kisah Uwais Al-Qarni. Nah Al-Qarni itu artinya apa? Penghuni langit. Kenapa Uwais diberikan diberikan gelar namanya Al-Qarni? Jadi kalau di zaman dulu para sahabat, para nabi itu ada julukan di belakangnya. Nah, ada nama julukan, misalkan Muhammad diberikan gelar Al-Amin karena Nabi Muhammad itu terkenal orang yang sangat dipercaya, makanya diberi gelar Al-Amin. Kemudian kenapa ada yang disebut Abu Hurairah, bapaknya para kucing, karena dia seorang yang sangat mencintai kucing, dia punya banyak kucing. Nah Uwais itu diberikan oleh Rasulullah itu gelar Al-Qarni. Nah Al-Qarni itu penghuni langit. Nah jadi kita pun bisa mendapatkan gelar Al-Qarni, tapi nggak ada, kalau bukan Rasulullah, bukan dari para sahabat yang memberikan gelar, kita nggak bisa, saya itu Al-Qarni gitu kan, nggak. Kecuali kalau nama kita belakangnya ada Al-Qarninya. Nah, di sini penghuni langit yang dimaksud dari nama Uwais Al-Qarni ini adalah dia itu menjadi seorang penghuni langit karena dia begitu berbaktinya sama orang tua sama ibunya. Bayangkan dia itu sampai disebutkan tadi di cerita tadi itu kayak sebagai orang gila. Dia kan nggak punya harta ya, dia cuma punya kambing. Nah, kan nggak mungkin kalau dia naik sama ibunya itu kambing yang kecil kan dibawa dari Yaman ke Mekah, kan nggak mungkin. Jadi Uwais ini punya sebuah ide. Jadi berapa bulan dia itu naik gunung, bolak-balik naik gunung itu sambil gendong kambingnya. Akhirnya kambingnya besar. Bahkan orang-orang mengatakan, nah nih Uwais sudah gila dia. Orang tuanya udah lumpuh, orang tuanya buta, dia sampai gila. Orang-orang bilang seperti itu. Nah, tapi Uwais bilang apa? Bodoh amat lah gitu kan. Yang penting orang tua saya itu senang. Akhirnya 8 bulan berlalu, nah kan badannya Uwais Al-Qarni itu tambah kekar ya, karena dia tiap hari bolak-balik naik gunung ya kan, sambil gendong kambingnya. Nah kambingnya dijual sama Uwais Al-Qarni untuk beli bekal, dan dari Yaman sampai ke Mekah Uwais Al-Qarni itu menggendong ibunya. Bahkan waktu tawaf keliling di Mekah pun masih menggendong ibunya. Saat berdoa di depan Mekah itu yang didoakan pertama itu adalah apa? Supaya ibunya itu dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Tuh bayangkan kehebatannya Uwais Al-Qarni, baktinya sama Uwais Al-Qarni itu kadang tidak masuk akal. Jadi kalian itu dalam membahagiakan orang tua nggak apa-apa. Teman-teman kalian itu ada yang mencemooh, teman-teman kalian itu ada yang mengatakan kamu aneh, nggak apa-apa. Yang penting orang tua itu kalian itu senang. Jangan takut misalkan waktunya belajar, teman kalian ngajak main, kalian belajar, teman kalian bilang sok rajin lo, sok pinter, sok apa, kalian mau berangkat ngaji, teman kalian ngajak main, kemudian ada yang bilang sok alim, sok apa, nggak usah dengerin teman-teman kalian. Yang penting kalian bikin apa sih yang orang tua kalian itu senangi, apa yang orang tua kalian sukai, kalian lakukan. Meskipun kadang teman kita, kadang tetangga kita itu nggak suka. Yang penting ridho orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho sama kita. Makanya tanya tiap pagi, apa tiap malam, ibu sama bapak kalian ingin apa? Gitu, tanya. Nah, misalkan ibu ingin
Paling ibu sama bapak itu pinginnya kamu jadi anak yang benar, paling bilangnya seperti itu. Kalian udah sekolah aja yang benar, nggak mungkin bentuknya kayak kalian, ibu kalian itu mengatakan, ibu pengen Mekah ke Mekah, nggak mungkin kan kayak ibunya OSL Korni kan nggak mungkin kan. Bapak kalian nggak mungkin bilang, bapak pingin kamu apa ya, beliin bapak mobil, bapak motor, nggak mungkin. Karena orang tua itu tahu kapasitas kemampuan kita. Mereka cukup pasti bilangnya, udah kamu sekolah aja yang benar, kamu jadi anak yang pinter, kamu jadi anak yang cerdas, kamu itu pergaulannya yang baik-baik, kamu nggak usah pada pacaran, kamu nggak usah pada main, kalau jam malam pulang, udah paling orang tua bilangnya kayak gitu toh. Nah kita taati, kita turuti, insya Allah nanti, nah kata siapa Sultan Abdul Hamid, kalau kalian membuat ibu bapak kalian itu selayaknya seorang raja, nanti kalian itu rezekinya seperti seorang raja. Jadi kalian itu anggap orang tua kalian itu seperti seorang raja penguasa bumi ini. Mereka meminta sesuatu, kalian turuti. Nah, capek sedikit, kalian pijitin. Insya Allah nanti rezeki kalian itu akan seperti seorang raja. Oke, itu dulu dari Pak Aris. Nanti kalian kerjakan ya soal yang sudah Pak Aris bagikan ke kalian. Nanti waktunya sampai jam 12 lah, jam 12 ya. Nanti kalau teman-teman kalian yang belum tahu, kalian kabari semua. Oke, itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan besok, di Sabtu depan. Semoga kita dalam keadaan yang lebih baik dari ini. Ya, rezeki kita semakin baik, kita semakin cerdas, kita nantinya menjadi orang yang membahagiakan orang tua kita. Oke? Oke, itu dulu dari Pak Aris. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.